فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Akan datang juga sampai disebutkan rekomendasi 6. Redaksi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara yang barang siapa ada 3 perkara tersebut pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Diperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul merupakan puncak tertinggi dalam penerapan kecintaan sebagai simbol-simbol manisnya keimanan. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidak ada dia mencintai seseorang kecuali karena cinta karena Allah. Dia mencintai seseorang bukan karena orang tersebut banyak jasa kepada dia, bentuk balas budi, tidak. Seandainya orang tersebut tidak pernah memberikan sesuatu apapun dari materi duniawi dia kepada kita, ketika dia adalah saudara kita mukmin, muslim, hendaknya cinta kepada dia karena Allah dan sebagai simbol-simbol keimanan. Wa yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa fin nar. Dan hendaknya dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana membenci untuk dicelupkan ke dalam neraka, untuk dibuang ke dalam neraka. Titik sampai di sini hadisnya, kata sang penulis rawahu Muslim. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Artinya hadis ini muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pertama-tama tentang keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab. Dari beberapa poin yang ditunjukkan oleh hadis ini, pertama, kekufuran hendaknya dibenci, kesyirikan hendaknya tidak disukai. Nah, bukan justru disukai dan dicintai. Kenapa kesyirikan hendaknya dibenci? Karena kesyirikan adalah dosa yang paling buruk. Allah Subhanahu wa taala disekutuai. Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Makanya untuk dibenci, kesyirikan dibenci. Jadi, sampai tadi bawakan kepada kita di sini bahwasanya maksiat dan hal-hal yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala hendaknya dibenci. Karena hadis ini mendatangkan kepada kita tentang ibadah hati, yakni cinta, bagian daripada konsekuensi keimanan. Sebagaimana cinta kepada Allah dan cinta kepada tauhidullah. Demikian juga bentuk kesempurnaan keimanan seseorang adalah benci kepada kesyirikan, benci kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Jadi dosa ini jangan dicintai, dosa ini jangan disukai. Ini kesyirikan. Karena kenapa? Dia adalah dosa besar yang paling besar, yang paling buruk, yang paling jelek, kezaliman yang paling besar. Dosa ini dibenci. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya, hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan. Meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, bersumpah atas nama selain Allah. Dari cabang-cabang kesyirikan yang begitu banyaknya, hendaknya seluruh perbuatan itu kita benci dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kebalikannya ketika dia adalah tauhid dengan macam ragamnya, dengan cabang-cabangnya seluruhnya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah dengan macam ragamnya juga, tauhid ubudiyah atau dalam tauhid ubudiyah artinya adalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, salat dicintai, jangan dibenci.
Nah, syariat Allah Subhanahu wa taala dicintai, jangan dibenci. Ini kajian tentang kecintaan, bagian daripada amalan hati yang merupakan simbol-simbol keimanan, termasuk kesyirikan hendaknya dibenci. Barulah seseorang tersebut dikatakan imannya manis, imannya lezat. Kalau tidak demikian, berarti imannya tergolong pahit. Dan kalau begitu, iman orang tersebut terbilang palsu. Karena iman yang sejatinya datang kepada, atau iman sejatinya orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah imannya manis. Keimanan tersebut membuahkan rasa manis. Keterkaitan lain antara hadis ini dengan judul bab pula barakallahu fikum jami'an. Terkhususnya pada potongan akhir dari hadis ini, kekufuran mengantarkan kepada neraka. Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakraha ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Hendaknya dia membenci kepada kekufuran sebagaimana dibenci juga untuk dicelupkan ke dalam neraka. Maksudnya, kekufuran mengantarkan kepada neraka. Kekufuran bagian daripada kesyirikan. Jumhur ulama tidak membedakan antara kekufuran dan kesyirikan. Artinya kufur adalah syirik, syirik adalah kufur. Mutaradif. Mereka memasukkan ketika datang secara terpisah kekufuran disebutkan masuk di dalamnya kesyirikan, kesyirikan ketika disebut secara terpisah mencakup di dalamnya kekufuran. Meskipun secara terperinci, wa illa dua-duanya memiliki makna yang berbeda, syirik dan kufur. Karena kekufuran terkadang datang dengan makna yang kosong daripada kesyirikan. Seperti kufurnya orang-orang munafik. Kufurnya orang-orang Yahudi yang menolak kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka tidak sujud kepada berhala dengan makna kesyirikan. Dan dari hadis ini membenci kepada kekufuran sebagaimana membenci kepada untuk dicelupkan ke dalam neraka, maknanya adalah kekufuran mengantarkan ke dalam neraka, kesyirikan mengantarkan ke dalam neraka. Dan dari sisi itulah keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab bahwasanya dosa besar yang paling besar mengantarkan kepada neraka. Nah, kita lanjut hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, As-Sani wa tis'un ba'dal mi'ah, hadis yang ke-192. Hadis yang ke-192. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya. Sudah kita jumpai dalam hadis 6 dalam buku ini beliau bawakan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang pertama, kalau ada hadisnya dari Imam Bukhari, boleh bawakan Imam Bukhari. Kalau tidak ada, boleh berpindah kepada riwayat Imam Muslim. Tidak ada dari Sahihain, boleh berpindah kepada yang lainnya dalam kutubus sittah. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsani Abdurrahman bin Bishr. Qala haddatsani Abdurrahman bin Bishr. Qala haddatsana Bahz bin Asad. Namanya Bahz. Qala haddatsana Syu'bah Abu Bustam Al-Kufi. Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Al-Kufi. Qala haddatsana Ibnu Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Namanya Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Wa abuhu Utsman bin Abdullah bin Abdullah. Jadi Syu'bah meriwayatkan dari dua, dari anak dan juga dari bapak. Anaknya namanya Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhib, bapaknya namanya Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Keduanya yakni anak dan juga bapak, sami'a Musa bin Talha. Kedua-duanya mendengar dari Musa bin Talha.
Abu Muhammad Al-Madani. An Abi Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat. Nah, An Abi Ayyub Al-Ansari. Dia termasuk sahabat yang ikut di peperangan Konstantinia. Bahkan dia yang membuka negeri tersebut. Ya, waktu itu dikuasai oleh kaum Romawi. Nah, masyhur dengan kunya Abu Ayyub namanya Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bahkan dia dikuburkan di sana. Kuburannya dia di Konstantinia. Sampai-sampai karena dikenal bahwasanya dia adalah orang soleh termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhususnya setelah Konstantinia direbut oleh kaum muslimin, akhirnya kuburannya dijadikan sebagai tempat diminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyad billah. Dia dari Bani Najjar, termasuk anggota keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ibu. Abu Ayyub, bahkan rumahnya adalah 6 rumah yang paling pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam padanya ketika beliau turun ke kota Madinah. Persis di depan rumahnya dibangunlah Masjid An-Nabawi sekarang. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Taala meridainya. Anna rajulan qala, bahwa seseorang berkata, dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Kata orang tersebut, tidak diketahui siapa dia. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga, ya, dengan amalan tersebut. Jadi dia meminta untuk ditunjuki, diajari satu amalan yang mengantarkan dia kepada surga. Apa amalan tersebut? Faqala al-qaum ma lahu. Akhirnya orang yang hadir di tempat tersebut dari kalangan para sahabat yang ikut hadir di majelis tersebut, dia mengatakan, orang ini ada apa? Orang ini ada apa? Apa yang dia inginkan? Mereka tidak mengenal orang ini. Maka di sini disebutkan secara majhul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arabun ma lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arabun, Arab artinya haja, orang tersebut punya kebutuhan. Dia mau bertanya. Pertanyaannya berkaitan dengan amalan yang mengantarkan dia ke dalam surga. Nah, arabun malahu, orang ini punya kebutuhan. Yang dia miliki adalah hajah, kebutuhan, mau bertanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang ini. Amalan yang bisa mengantarkan kepada surga adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim darha. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, serta engkau menyambung tali silaturahmi. Di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia. Beliau katakan kepada orang yang bertanya ini, seseorang yang tidak diketahui siapa dia, majhul. Qala ka'annahu kana 'ala rahilati. Tadinya dia berada di atas kendaraannya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan kendaraan engkau. Darha. Rahilah. Rawahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim. Artinya hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari muttafaqun alaih. Nah, tentang kisah seseorang yang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang amalan yang bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Dan barakallahu fikum jami'an, keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab dari sisi amalan yang bisa mengantarkan masuk sampai ke dalam surga adalah beribadah kepada Allah, yakni tauhid. Kebalikannya, lawan daripada tauhid yakni kesyirikan. Makanya dipadukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua amalan ini sebagai bentuk penyempurnaan dalam materi
Yang bisa mengantarkan kepada surga adalah beribadah kepada Allah, yakni tauhid. Lawan daripada itu yang tidak bisa mengantarkan kepada surga adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena datang dalam bentuk larangan, la tusyriku bihi syai'an, atau datang dalam bentuk nafi. Beliau menafikan bahwa engkau beribadah kepada Allah, engkau akan dapat apa yang engkau cari, yakni ingin dimasukkan ke dalam surga. Namun la tusyriku bihi syai'an, jangan pula engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun yang merupakan lawan daripada tauhid itu sendiri, yakni kesyirikan. Karena kenapa? Kita kembali kepada judul bab yang sang penulis jadikan sebagai fikih dalam pembawaan hadis-hadis ini, karena kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling buruk, yang paling jelek. Karena kesalahan kesyirikan adalah yang paling besar. Oleh karena itu tinggalkan kesyirikan. Selama engkau meninggalkan kesyirikan kemudian mengamalkan lawan daripada kesyirikan, yakni tauhid, engkau akan dapat apa yang engkau mau, yakni masuk ke dalam surga. Kebalikannya ketika tidak mengamalkan tauhid, justru yang diamalkan adalah kesyirikan, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah. Rawahu Muslim, hadisnya juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelas sekali hadis ini muttafaqun alaih dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, namanya Khalid bin Zaid. Kita lanjut hadis berikutnya karena memiliki kemiripan, hampir sama bunyinya, maknanya. Maka sebagian mereka menjadikan hadis ini adalah satu, meskipun datang dari sahabat yang berbeda. Artinya kisah yang terkandung di dalamnya dari satu kisah yang sama. Kemudian kata beliau, Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, Ats-Tsalits wa Tis'un ba'dal Mi'ah, hadis yang ke-193. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, masih Imam Bukhari. Bahkan boleh dikata hadis ini didominasi. Hadis-hadis di dalam buku ini didominasi oleh Imam Bukhari karena beliau mempersyaratkan harus yang sahih. Beliau membawakan paling pertama lihat dari Sahih Bukhari. Kalau ada, beliau bawakan. Kalau tidak ada, beliau berpindah kepada Sahih Muslim. Kalau tidak ada, beliau berpindah kepada kutubus sittah yang lainnya. Tambahkan Imam Ahmad. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, Muhammad bin Ismail, qala haddatsani Muhammad bin Abdurrahim. Muhammad bin Abdurrahim, julukannya Sa'iqah. Sa'iqah artinya petir. Karena apa? Dia kana syadidan ala ahli bidah. Ma'ruf dengan as-sa'iqah, artinya petir. Baik, qala haddatsana Affan bin Muslim As-Saffar. Affan bin Muslim As-Saffar. Qala haddatsana Wuhaib bin Khalid Al-Qarabisi. Dan dia siqah. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id bin Hayyan. Yahya bin Sa'id bin Hayyan. At-Taimi Al-Kufi. An Abi Zur'a. Abi Zur'a masyhur dengan kunya, namanya adalah Abu Zur'a bin Amr bin Jarir, namanya Abdullah. Abu Kilaba Abdullah bin Zaid, Abu Zur'a Abdullah bin Amr bin Jarir. Sebagian mereka memberikan nama yang lain, bukan Abdullah, ini Al-Haram, yang masyhur adalah Abdullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang Badui Arab pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan dia adalah Badui Arab. Faqala, kata Badui Arab tersebut, artinya orang dari pedalaman. Namun sudah masuk Islam tentunya.
Faqala, kata orang tersebut, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya aku akan masuk ke dalam surga. Dakhaltu fi'il madi, namun maknanya adalah fi'il mudhari. Dengan konteks kalimat yang memaknai demikian. Jadi kami tadi katakan di awal bahwasanya hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Sebelumnya tadi disebutkan siapa namanya. Dan jawabannya pun sama atau hampir sama, hampir mirip. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan atau permintaan dari seorang badui Arab tadi. Qala, kata beliau, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salatal maktubah wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan wa tu'addiz zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan. Nah, di sini ada tambahan berpuasa. Hadis yang sebelumnya menyambung tali silaturahmi. Nabi SAW menjawab, amalan yang bisa mengantarkan orang ini ke dalam surga adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ibadah kepada Allah, jangan syirik, bisa mengantarkan kepada surga. Engkau menegakkan salat yang wajib, menunaikan zakat yang wajib, berpuasa pada bulan Ramadan, puasa yang wajib juga. Kesemuanya di sini disebutkan tentang amalan-amalan yang wajib secara garis besar. Qala, kata orang tersebut, badui Arab tadi, walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadza. Akhirnya orang itu memberikan jawaban bahwasanya demi zat dan jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah. Dia bersumpah atas nama Allah. Aku tidak akan menambahkan lebih daripada ini. Dia hanya mengamalkan ini. Nah, namun bukan berarti barakallahu fikum jami'an tidak disyaratkan untuk menambah yang lainnya. Akan datang nantinya bahwasanya Nabi SAW merekom orang ini adalah termasuk penduduk surga dengan amalan dia, amalan-amalan yang mafruḍ atau amalan-amalan yang wajib. Namun ketika menambahkan lebih daripada ini dari amalan-amalan sunnah, nafilah, mustahabbah, afdol, lebih baik, lebih bagus. Kata orang tersebut setelah mendengar jawaban dari Nabi SAW, amalan yang mengantarkan dia masuk ke dalam surga, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, aku tidak akan menambahkan lebih daripada ini. Falamma walla, qala Nabi SAW, ketika orang tersebut pergi berpaling dari majelis tersebut, kata Nabi SAW, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang mau untuk melihat kepada seseorang dari penduduk surga, maka lihatlah kepada orang ini. Bukan di hadapan orang ini, karena orang ini sudah pergi meninggalkan majelis. Dari ucapan Abu Hurairah tadi, falamma walla, ketika orang ini sudah pergi. Dan Nabi SAW mengucapkan bahwa seorang ini penduduk surga dan lihatlah kepada dia. Sambil orang tersebut pergi meninggalkan majelis. Warwahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kita katakan tadi di awal bahwasanya hampir mirip dengan hadis yang sebelumnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang seseorang yang datang bertanya namun tidak diketahui siapa dia. Demikian juga dari kisah Abu Hurairah ini. Makanya sebagian mereka syurra mengatakan bisa jadi ini dari satu hadis yang sama. Karena jawabannya pun hampir mirip. Wallahu a'lam. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab kita katakan sama dengan yang sebelumnya, bahwa amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga adalah beribadah kepada Allah, yakni tauhid. Kebalikan daripada itu bahwasanya ketika seorang tidak mengamalkan tauhid, yang justru diamalkan adalah kesyirikan, tidak akan pernah mengantarkan ke dalam surga. Bahkan dari dalil-dalil yang telah terdahulu, baik itu dari ayat ataupun dari hadis, orang tersebut akan masuk ke dalam neraka, wal iyad billah. Dan dari sinilah makna dari hadis ini berkaitan dengan judul bab bahwasanya amalan kesyirikan adalah buruk, jelek, kesalahan yang paling besar karena mengantarkan ke dalam neraka dan tidak akan mengantarkan ke dalam surga. Jadi kita baca hadis yang berikutnya, hadis yang keempat.
Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, juga hadisnya muttafaqun alaih, nanti datang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala haddatsana Abu Yaman, masyhur guru dari Imam Bukhari dengan kunyahnya namanya Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi, dari Hims. Nah, masyhur dengan kunyah Abu Yaman, namanya adalah Al-Hakam bin Nafi'. Dia thiqah. Dan sering kita jumpai ketika ada Al-Hakam bin Nafi' dengan kunyahnya masyhur Abu Al-Yaman, banyak sekali hadisnya dari gurunya Syuaib. Nanti akan datang penyebutannya. Dan didapatkan secara munawalah. Kata Abu Yaman, qala akhbarana Syuaib. Nah, Syuaib bin Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya Dinar Al-Qurashi. Fiqh. Kunyanya Abu Bishr Al-Himsi juga. Abu Yaman dari Hims. Syuaib bin Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya Dinar juga dari Hims. Ani Zuhri. Terkadang di sanad ini namanya Zuhri, terkadang di sanad yang lain namanya Ibnu Syihab. Nah, nama selengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, dari Bani Zuhrah. Zuhrah butun min Quraisy. Nah, termasuk dari kaum Quraisy. Qala akhbarani Abu Idris. Abu Idris Aidullah. Abu Idris Al-Khawlani. Khawlani dari Yaman. Namanya adalah Aidullah bin Abdullah. Qala akhbarana Abu Idris, kunyah. Namanya adalah Aidullah bin Abdullah. Di situ disebutkan Al-Khawlani. Kata dia, anna Ubadah bin Samit, bahasanya Ubadah bin Samit, Abu Umar radhiyallahu anhu, termasuk ahadun nuqaba. Kaum Ansar yang masuk Islam di awal-awal Bai'at Al-Aqabah di Mina. Radhiyallahu anhu. Wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah. Di sini disebutkan Ubadah bin Samit adalah termasuk ahli Badar. Dia hadir di perang Badar. Ketika seseorang mendapati gelar ahlu Badar, gelar tersebut mulia. Gelar tersebut bernilai tinggi di mata sahabat. Dan dia juga adalah salah satu nuqaba, ya orang-orang pilihan yang ikut berbaiat pada malam Al-Aqabah. Dari kaum Ansor yang datang secara bergiliran 2 kali. Pertama belasan orang. Tahun ke-11 kalau tidak salah. Kemudian tahun ke-12 Hijriah datang lagi puluhan orang, hampir 100. Ubadah bin Samit salah satu di antaranya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, wa haulahu isabatun min ashabihi, dan di sekitaran beliau terdapat beberapa orang dari sahabat beliau. Jadi dalam satu majelis yang dihadiri oleh beberapa orang sahabat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'an, wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu auladakum, wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lah, wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah, in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabah." Kita artikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini di ucapan para sahabat
Baiatlah kepadaku. Nah, apa isi dari baiat tersebut? Baiat artinya adalah yang mengambil sumpah janji setia. Sumpah janji setia. Untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian. Jadi di sini disebutkan tentang dosa-dosa yang terlarang di dalam syariat Allah. Jangan syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, khususnya anak-anak kalian. Apalagi dengan alasan bahwasanya takut mengambil jatah rezeki orang tua. Jangan pula mendatangkan kedustaan yang kalian sengaja di hadapan kalian dan di belakang kalian. Baina aidikum wa arjulikum. Dan jangan kalian menyelisihi. Jangan kalian bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Ini semuanya materi-materi baiat. Isi sumpah janji setia untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dan di antara bentuk kemaksiatan adalah untuk tidak menyekutukan Allah. Barang siapa yang menunaikan di antara kalian akan hal tersebut, maka pahalanya di atas 6. Maka pahalanya terhadap Allah. Ya, Allah yang akan memberikan pahala bagi dia. Barang siapa yang tertimpa sesuatu dari hal tersebut, namun kesyirikan, namun dikecualikan kesyirikan. Kalau kesyirikan tidak dianggap kafarah yang lainnya. Nah, dan barang siapa yang tertimpa akan sebagian dari hal tersebut kemudian dia dihukum. Dia dihukum. Dari mencuri, berzina, dan semisalnya. Kemudian Allah hukum dia di kehidupan dunia. Maka hukuman tersebut bagi dia adalah sebagai tebusan. Artinya ketika Allah menghukum dia di kehidupan dunia, terhapus dosa dia tersebut. Waman asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah fa huwa ila Allah, dan barang siapa yang melakukannya kemudian Allah menyembunyikannya, artinya Allah tidak tampakkan, maka ini kembali kepada Allah. Apabila Allah ingin mengampuninya atau Allah ingin menyiksanya, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keputusan. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Terakhir kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, fabaya'nahu ala dzalik, akhirnya kami pun mengambil sumpah janji setia akan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rawahu Muslim, artinya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Ubadah bin Samit. Barakallahu fikum jami'an. Apa yang boleh sebutkan kepada kita di sini, yakni sahabat Ubadah bin Samit, bahwasanya mereka mengambil sumpah janji setia dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meninggalkan dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa besar. Termasuk di antaranya adalah dosa kesyirikan. Nah, termasuk di dalamnya adalah dosa kesyirikan. Jadi deretan penyebutan tentang dosa-dosa besar menunjukkan bahwasanya dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang terlarang. Nah, apalagi yang paling besar yang kesyirikan, menunjukkan kepada kita kesesuaian dengan judul bab bahwasanya dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan, yang paling buruk dosanya. Tidak ada lagi dosa yang lebih buruk daripada itu, tidak ada lagi dosa yang paling jelek daripada itu, lebih daripada kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, mungkin cukup sampai di sini. 4 hadis telah kita baca pada pertemuan kita malam hari ini. Pertama hadis Anas, yang kedua hadis Abu Ayyub Al-Ansari, yang ketiga hadis Abu Hurairah, dan terakhir yang kita baca adalah hadis Ubadah bin Samit. Masih pada judul bab yang sama. Insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan dengan hadis-hadis yang lainnya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.